Sidang Isya Terawih dari tidak terakhir. Allah insyaallah pada malam ini Tausiah Terawih akan diisi oleh Ustaz Muhammad Asy'ari al-SMA sekaligus dengan makna Terawih pada malam ini. Sementara selawat dibantu oleh Ustaz Muhammad. Dan kata Ustaz kepada waktu kami bersilakan sebelumnya sesudahnya kami aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Tibatum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum fil jannati manzila. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا بيننا شقيا ولا محروما آمين يا رب العالمين. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah Isya, Tarawih dan Witir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji beserta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana hingga saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nafas kehidupan bagi kita. Berikut dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita beragama Islam dan kita berteguh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga iman ini dapat benar-benar kita pupuk dan mudah-mudahan akan berbuah akan kebaikan-kebaikan, dan hidup kita dengan iman, mati kita dengan iman, dan kita insyaallah dibangkitkan dalam iman insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salawat berantikan salam kita sajikan pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suluh cahaya pelita bagi seluruh alam semesta. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ayat di dalam surat Al-Baqarah, yaitu ayat 120 daripadanya, di mana Allah Subhanahu wa taala benar-benar secara tegas mengatakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana sebenarnya Rasulullah itu bersikap, terutama bersikapnya itu kepada orang-orang yang belum lagi beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Secara tegas Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada baginda Rasul di dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wa la nasir. Kata Allah dengan tegas, walan tardha 'anka al-yahud walan nasara. Tidak akan pernah, kata Allah, orang-orang Yahudi, begitu juga orang-orang Nasrani semisal dengannya, akan ridha kepadamu hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu wahai Muhammad akan mengikuti keyakinan mereka, akan mengikuti jalan kehidupan mereka. Selama kamu tidak ikut jalan mereka, tidak ikut arahan mereka, tidak ikut perintah mereka, mereka tidak akan ridha sama sekali kepadamu. Ini ayat betul-betul tegas, dan ternyata terbukti tidak hanya di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam saja, sampai hari ini pun kita dipaksa oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu, dan yang bersekutu dengan mereka
agar kita akan tunduk kepada mereka dengan kesepakatan yang mereka atur, dengan keinginan apa yang telah mereka tetapkan. Kalau tidak ikut dengan mereka, sudah masuk catatan, bisa jadi suatu waktu akan mendapatkan giliran terjadi chaos di suatu negaranya itu. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakan kepada orang-orang Yahudi, inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebenar-benar petunjuk yang ada di dalam Al-Qur'an, yang telah Allah wahyukan kepada baginda Rasul, yang telah Allah ilhamkan kepada baginda Rasul, sehingga wahyu dan ilham itu mendarah daging di dalam diri Rasulullah SAW dan ditampilkan di dalam nilai-nilai kehidupan. Ini adalah petunjuk hidayah dari Allah, dan berpegang teguhlah kita kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga kita akan selamat. Termasuk ketika kita mengikuti petunjuk Allah terkait potongan ayat yang di awal tadi, agar kita tidak sampai mengikuti jejak langkah, petuah, perintah dan arahan daripada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Karena kenapa? Bukanlah petunjuk Allah mengarah ke sana. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah pertegas, "Wa la in ittaba'ta ahwa'ahum." Jika engkau wahai Muhammad mengikuti keinginan-keinginan mereka, ahwa'ahum itu adalah hawa nafsu mereka. Jika kamu tunduk kepada mereka, mereka mengatakan A, engkau ikut A. Mereka mengatakan B, engkau juga ikut B. Wa in taba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi, padahal engkau sudah diajarkan ilmu pengetahuan. Jadi seharusnya Rasulullah SAW itu karena sosok Nabi yang telah diberikan fatanah, ini benar-benar Allah tegaskan kepada beliau, jangan sampai dengan kecerdasan ilmu pengetahuan fatanahnya baginda Rasul masih juga mau ikut ahwa, yaitu hawa nafsu, keinginan daripada mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Malaka minallahi min waliyyin wala nasir. Kalau kamu mengikuti keinginan mereka, maka kamu tidak akan punya lagi pelindung. Wali itu adalah qaribun, sosok yang dekat, sosok kerabat yang akan melindungimu, wala nasir, dan juga engkau tak akan memiliki penolong. Jamaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini jika kita lihat kondisi saat ini, sudah dalam hitungan jam benar-benar media ini diinformasikan tentang suatu awal daripada pertempuran yang dilakukan oleh Amerika Serikat yang bersekutu dengan Israel, dan juga mereka melawan kepada negara Iran. Dan ternyata juga di daerah yang lain, Afghanistan dan Pakistan juga sudah mulai peperangan. Rusia dan Ukraina juga belum tuntas peperangan, dan masih banyak lagi polemik-polemik global yang masih terjadi hingga saat ini, dan tak tahu kita kapan ini akan berakhir atau justru akan lebih menjadi-jadi. Jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kondisi global seperti ini dunia yang amat carut marut, yang amat luar biasa, menakutkan, mengkhawatirkan, maka dalam hal ini Al-Fakir mengajak kepada kita semuanya agar kita berpegang teguh kepada keimanan, ketakwaan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan iman kita akan hidup lebih tenang. Kita hidup dalam iman, insya Allah selamat. Dan kalaupun mati kita dalam iman, insya Allah juga akan selamat nanti di akhirat. Dan juga perlu kita bertakwa kepada Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di antaranya di dalam surat Al-Baqarah ayat 281, yaitu
wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wattaqu, dan kalian bertakwalah. Takutlah kalian dengan penuh keimanan dan rasa takut yang akan menghantarkan kalian kepada kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaqu yauman, takutlah kamu kepada suatu hari, turja'una fihi ila Allah, kalian akan dipulangkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ahli tafsir menyebutkan yauman turja'una fihi ila Allah ini adalah hari kiamat. Maka sidang jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita ketika memiliki rasa takut kepada atau takwa kepada hari kiamat, kita akan lebih sigap, kita akan lebih siap untuk menyongsong hari kiamat itu. Hari di mana semua dunia, kehidupan dunia akan berakhir dan kemudian akan memulai kehidupan yang abadi dan hakiki dengan segenap tahapan-tahapannya. Mulai daripada ba'ats dibangkitkan, mahsyar dikumpulkan, hisab dihitungkan, kemudian ada mizan ditimbang setiap amal yang baik dan buruk, sampai mereka akan tiba di sebuah tempat padang yang disebut dengan mauqif, pemberhentian. Kira-kira mereka beberapa tapak lagi akan tiba di pintu surga. Namun yang menentukan nantinya bagaimana mereka akan meniti titian sirat tersebut. Apakah mereka adalah orang yang akan meniti sirat secepat kilat, atau secepat binatang yang berlari, burung yang terbang, manusia yang berlari, atau justru mereka meniti sirat itu dengan merangkak dan potensi mereka akan terpeleset jatuh ke jurang neraka jahanam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka justru kita akan mengkhawatirkan bagaimana kondisi kita nanti di hari kiamat. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, hingga pada hari kiamat itu tuwaffa, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin, setiap jiwa, ma kasabat, dulu apa yang pernah ia lakukan selama di dunia. Ada kebaikankah atau ada keburukankah, disempurnakan balasannya. Kalau ada keburukan berarti balasan berupa iqab, hukuman. Kalau kebaikan maka akan diganjar dengan pahala kebaikan. Wa hum la yuzlamun, dan catat ini baik-baik bagaimana keadilan Allah benar-benar akan terjadi saat itu, benar-benar akan berlaku. Wa hum la yuzlamun, tidak ada satu orang pun yang dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana kehidupan kita yang akan datang ini, hari esok, hari lusa, dan seterusnya, maka tetap kita berpegang kepada iman, takwa, dan tawakal. Dalam hal ini wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, kita bertawakal kepada Allah, zat yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati, zat yang tidak akan pernah tidur, zat yang tak akan pernah ngantuk. Senantiasa kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala yang tak akan pernah tumbang, dan Allah Subhanahu wa taala Al-Hayy Al-Qayyum, maha berkuasa atas segala-galanya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bisa menjadi renungan bagi kita, bisa menjadi penyemangat bagi kita untuk terus beramal, terus kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta tawakal, dan mudah-mudahan dengan inilah kita akan lebih dilancarkan kehidupan kita dunia sampai kita menyongsong nanti hari akhirat yang kita akan hidup abadi insyaallah di dalam surga selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.